Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita hendak tadabbur sebuah firman Allah Ta'ala, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, yaitu dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Fadhil ikhwan untuk membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. jazakallahu khairan, barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, secara singkat 4 faedah kita petik dari tadabbur ayat ini. Yang pertama adalah yang mewarisi kitab Al-Quran ini, yaitu umat Islam secara keseluruhan, yaitu mereka yang mempelajari, mereka yang membaca, mereka yang mentadabburi, mereka yang mengamalkan, dan mereka yang mendakwahkan Al-Quran ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana termaktub dalam tafsir Ibnu Jauzi, disebutkan bahwasanya para sahabat Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ka'ab, Aisyah radhiyallahu anhum, mereka berkata, hadil asnaf as-salasatu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan ini adalah 3 sifat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 sifat itu apa, ikhwah? 3 kelompok tadi. Orang yang Dalim ya, berlebihan, terus orang Ya. yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ahsantum barakallah ya. Jadi 3 sifat umat Muhammad. Yang pertama adalah mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu mereka yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Kemudian mereka yang pertengahan, yang kedua, yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, mereka yang bersegera dalam kebaikan, yaitu mereka yang rajin beribadah, ibadah wajib dan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, dan juga meninggalkan yang haram dan juga meninggalkan yang makruh. Ini faedah yang kedua. Selanjutnya faedah yang ketiga, sebagaimana termaktub dalam tafsir As-Sa'di, disebutkan dari firman Allah yang berbunyi, wa minhum sabiqum bil khairatim biidznillah, dan di antara mereka itu ada yang bersegera dalam kebaikan dengan izin Allah. Ditekannya adalah biidznillah, dengan izin Allah, yaitu agar apa? Agar mereka tidak tertipu dengan amalnya, yaitu dengan ujub dan sombong. Demikian pula bahwasanya mereka itu bersegera dalam kebaikan adalah atas taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah, sehingga seharusnya mereka itu lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ini faedah yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir, faedah yang keempat, Allah menyatukan 3 golongan tersebut itu dimasukkan dalam surganya. Masya Allah ya. 3 golongan tersebut adalah yang zalim, yang pertengahan, dan yang bersegera dalam kebaikan.
Yang zalim mengapa dimasukkan dalam surga? Karena mereka itu memiliki pokok keimanan. Mereka itu memiliki mengilmui tentang keimanan, dan mereka itu mengamalkan amalan soleh walaupun keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Ini Fatihillah. Selanjutnya di antara sifat-sifat kenikmatan surga itu banyak. Saya sebutkan 2 saja dari ayat selanjutnya. Yang pertama adalah adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan kesedihan-kesedihan kami. Itu maksudnya apa? Yaitu menghilangkan kesedihan dari berkurangnya ketampanan dan kecantikan, ya. Alhamdulillah, kita semakin bertambah umur, kita merasakan rambut mulai memutih, kulit mungkin mulai berkerut. Ini putih. Menumbuhkan rasa sedih gitu ya. Maka ini nanti di surga tidak ada yang demikian itu. Kemudian menghilangkan kesedihan dari berkurangnya harta, berkurangnya makanan, minuman, dan kelezatannya. Kita sadar terkadang kita baru pertengahan bulan, persediaan uang sudah habis. Kita bingung, besok mau beli apa, mau beli pakai uang apa. Makanya diantaranya ada yang harus meminjam kepada orang lain. Ini di dunia, maka di akhirat di jannah nanti tidak ada kekurangan makanan, minuman, dan kelezatannya. Demikian pula menghilangkan kesedihan dari berkurangnya kekuatan, ya. Kita alami nanti, atau kita sekarang sudah mengalami, mulai berkurang kekuatan kita. Kekuatan fisik, kekuatan rohani itu berkurang di dunia ini. Akan tetapi di akhirat kekuatan tidak berkurang, bahkan bertambah kekuatannya beserta kenikmatannya. Masya Allah, subhanallah. Dan juga menghilangkan kesedihan dari berkurangnya pakaian dan perhiasan di dunia ini. Maka intinya menghilangkan kesedihan yang ada di dunia ini, kemudian di akhirat nanti kita menghilangkan atau terhindar dari api neraka. Maka ini adalah suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ini kenikmatan yang pertama. Kemudian kenikmatan surga yang kedua adalah la yamasuna biha nasabu wala yamasuna biha luhub, yang kami tidak merasakan di dalamnya keletihan dan juga tidak menyentuh kami kelelahan. Ini para mufassir mengartikan yang dimaksud adalah diantaranya, ya, di surga itu tidak ada tidur, ya. Mengapa? Karena tidur itu untuk menghilangkan keletihan. Padahal di surga tidak ada keletihan. Karena tidur itu untuk menyegarkan badan ketika bangun. Sedangkan di surga tidak perlu penyegaran. Karena tidur itu adalah saudaranya mati atau kematian kecil. Sedangkan di surga atau di akhirat tidak ada kematian dan hidup selama-lamanya. Ini ikhwatifillah, kajian singkat kita kali. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang dipilih untuk bisa mewarisi Al-Quran ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hum ahlullahi wa khassatuh.